Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Nama saya Siti Alfiah, NPM 1779. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Dinamis yang diampu oleh Bapak Dwi Sukmadana Rianto, STMT. Izinkan saya memulai presentasi Sistem Dinamis Perawatan Mesin Konveksi. Permasalahan dari sistem dinamis yang saya kerjakan adalah pada UMKM yang saya teliti, yaitu UMKM yang bergerak di bidang konveksi kemeja dewasa, seringkali mengalami henti produksi karena tidak adanya sistem perawatan. Dalam artian, hanya saat mesin rusak maka mesin tersebut baru diperbaiki. Terdapat beberapa jenis mesin yang digunakan dalam konveksi ini. Di antaranya adalah mesin jahit, mesin make up, mesin gosok uap, mesin obras, mesin pasang kancing besi, mesin lubang kancing, mesin kancing, dan mesin-mesin yang lainnya. Kerusakan yang sering terjadi dan cepat bisa ditangani adalah seperti putusnya jarum, lalu fan belt yang sudah aus, minyak mesin yang keluar berlebihan, dan lain-lain, di mana kerusakan seperti itu biasa ditangani sendiri oleh penjahit yang bertanggung jawab atas mesinnya. Menurut hasil wawancara, beberapa kali terjadi kerusakan dinamo dan kerusakan berat lainnya, di mana pemilik konveksi harus memanggil pihak ketiga untuk membantu memperbaiki mesin. Biasanya, jika memanggil pihak ketiga atau servis ini, maka waktu perbaikan cenderung lama, karena harus menunggu servis itu datang. Dan beberapa kali dalam setahun, terjadi perbaikan mesin yang memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja, karena spare part mesin yang kadang harus diinden dulu di toko besar, maupun pemilik harus melakukan pembuatan dan modifikasi spare part jika spare part yang rusak memiliki harga yang tinggi atau masih bisa digunakan. Berikut akan saya tampilkan stock flow model system menggunakan batuan software Vensim. Ini adalah model pada software Vensim. Dapat dilihat jika terdapat banyak variabel pendukung dalam masalah perawatan mesin. Pada sistem utama, perawatan mesin adalah levelnya. Sedangkan untuk variabel-variabel pendukungnya, yaitu ada rate in waktu perbaikan, rate in mesin rusak, rate out biaya perawatan, dan rate in efisiensi. Di mana setiap rate dari sistem utama ini memiliki variabel-variabel yang mendukung dan yang mempengaruhi dari hasil runningnya. Seperti contohnya adalah rate waktu perbaikan memiliki variabel-variabel seperti waktu setup mesin, load time service, lalu cadangan spare part. Yang terakhir adalah kemampuan tenaga kerja. Lalu untuk rate biaya perawatan adalah laju kenaikan biaya perawatan sebagai variabel yang mempengaruhinya. Pada sistem perawatan mesin pada konveksi ini terdapat dua subsistem yang mendukung dari sistem utama, yaitu yang pertama adalah sistem produk lolos QC, di mana produk lolos QC merupakan banyaknya pekerjaan yang dilakukan work to do dikurangi dengan produk yang tidak lolos QC. Produk yang tidak lolos QC dan produk yang lolos QC ini mempengaruhi rate in efisiensi pada sistem utama. Yang dimaksud work to do ini adalah target-target pekerjaan yang masuk setiap minggunya ditambah dengan produk tidak lolos QC yang masih bisa diperbaiki lalu diproses kembali agar menjadi produk yang bisa lolos QC. Lalu untuk subsistem yang kedua adalah subsistem kemampuan tenaga kerja, di mana subsistem kemampuan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh motivasi dan pengalaman. Sebagai rate in dan rate out-nya adalah kesehatan tenaga kerja. Kemampuan tenaga kerja akan terus meningkat jika
tenaga kerja memiliki motivasi dan pengalaman yang memadai, dan kemampuan tenaga kerja ini akan terus menurun jika kesehatan tenaga kerja juga menurun. Lalu, setelah pembuatan model seperti ini, maka diperlukannya verifikasi model. Apakah model ini masih ada yang error atau tidak? Maka untuk cek model, dapat dilihat bahwa model is okay. Berarti model sudah tidak terdapat error. Dan setelah di running, model dapat melakukan tugasnya dan mengeluarkan output seperti pada grafik di sini. Setelah model lolos verifikasi, maka selanjutnya model harus lolos validasi untuk membuktikan apakah model sudah mampu mempresentasikan sistem nyata dari permasalahan. Model dikatakan valid jika p-value memiliki nilai yang lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Verifikasi model validasi model dilakukan dengan cara cek model pada software. 1, 2, 3, mulai! Setelah model lolos verifikasi, maka selanjutnya model harus lolos validasi model. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah model simulasi sudah mampu mempresentasikan model aktual atau kenyataannya. Model dikatakan valid jika p-value memiliki nilai yang lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk melakukan validasi, maka dibutuhkan bantuan software lain, yaitu adalah software Minitab. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil output sistem software dengan kejadian nyata. Setelah dilakukan parity test pada software Minitab, didapatkan jika nilai p-value adalah 0,062, sehingga lebih besar daripada alfa atau 0,05. Hal ini menunjukkan jika model simulasi mampu mempresentasikan model nyata. Setelah lolos verifikasi dan validasi, maka selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dapat saya usulkan untuk memperbaiki sistem nyata, yaitu ada 4 kebijakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas spare part saja. Yang kedua, menurunkan nilai human error. Yang ketiga, mengadakan preventive maintenance. Yang keempat, dengan mengkombinasikan kebijakan kedua dan ketiga, yaitu mengadakan preventive maintenance dan menurunkan nilai human error. Kita akan melihat bagaimana di aplikasi di software, kita akan melihat pengaruh dari kebijakan-kebijakan itu pada software Vensim. Untuk mempermudah melihat pengaruh kebijakan yang akan diterapkan pada konveksi tersebut, maka akan dicoba running dalam user interface seperti ini pada software Vensim. Untuk kebijakan yang pertama adalah kebijakan dengan cara menaikkan kualitas spare part. Seperti yang diketahui bahwa kualitas spare part membawa pengaruh yang sangat besar, di mana konveksi yang sedang diteliti ini terkadang memakai spare part yang tidak original. Maksudnya adalah, misalnya pada jarum yang digunakan bukan original mesin yang seharusnya, tetapi dengan merek di bawahnya dengan kualitas yang masih bersaing. Maka itu bagaimana? Apa yang akan terjadi jika kualitas spare part dinaikkan atau penggunaan spare part ori dilakukan? Dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan pada perawatan mesin. Lalu, untuk kebijakan yang kedua
adalah dengan cara menurunkan human error. Karena mesinnya masih dilakukan secara manual, maksudnya tidak secara komputerisasi, maka kemungkinan human error-nya masih sangat tinggi. Lalu bagaimana jika kemungkinan human error ini dikurangi? Bagaimana pengaruhnya terhadap sistem? Seperti yang dilihat, jika human error dikurangi, maka sistem akan cenderung menurun rawatan mesinnya, sehingga memiliki output yang cukup signifikan. Setelah itu, kita kembalikan lagi human error-nya ke nilai yang sebelumnya. Lalu untuk kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan planning preventive maintenance. Bagaimana jika kita meningkatkan planning preventive maintenance? Apa yang akan terjadi pada sistem? Jika kita menaikkan nilai atau value preventive maintenance, planning preventive maintenance menjadi 2 saja, maka sudah dapat dilihat bahwa sistemnya, output dari perawatan sistemnya turun. Seperti ini. Lalu, kita kembalikan lagi ke posisi awal, dan kita lihat bagaimana kebijakan keempat akan mempengaruhi sistem. Jadi untuk nilai awal dari sistem adalah 9,5. Sedangkan saat kebijakan ketiga dilakukan, maka nilai sistem menjadi 7,2 pada bulan ke-12. Lalu, bagaimana jika human error-nya juga dikurangi? Maka akan semakin menurun menjadi 6,892. Itu jika hanya human error-nya dikurangi sedikit dan planning preventive maintenance-nya value-nya dinaikkan 1. Sehingga dapat disimpulkan jika penerapan kebijakan pertama dan penerapan kebijakan ketiga dan penerapan kebijakan kedua atau yang disebut dengan penerapan kebijakan keempat, kombinasi antara penerapan kebijakan kedua dan ketiga, yaitu menurunkan value atau nilai human error dan meningkatkan nilai planning preventive maintenance, membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem. Demikian presentasi tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.